kerinduan hati kami agar kami setiap pengikut Yesus Kristus, kehidupan kami, perbuatan kami, sikap dan tindakan kami, bahkan tutur kata kami sungguh menjelmakan Yesus Kristus, sehingga banyak orang boleh melihat kehidupan yang saleh, kehidupan yang meneladani, kehidupan yang serupa dengan Yesus Kristus, yang dapat membawa banyak orang boleh datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sebentar kami akan merenungkan firman Tuhan. Roh Kudus berikan pertolongan kepada kami semua untuk kami dapat mengerti serta melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, jemaat sekalian. Hari ini kita akan belajar sebuah tema, yaitu menjadi penjala manusia. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-16 hingga ke-20. Injil Markus pasal yang pertama ayat ke-16 hingga ke-20. Saya akan membacakan bagi jemaat sekalian. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Yesus memanggil murid-murid yang pertama. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedius di dalam perahu bersama orang-orang upahnya, lalu mengikuti dia. Amin. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jemaat yang kasih Tuhan, pada zaman perjanjian baru, laut atau danau itu menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat banyak. Karena hasil tangkapan ikan itu dapat diperoleh setiap hari dalam kehidupan mereka dibandingkan dengan hasil panen yang hanya dapat diperoleh tiap musim. Tidak setiap hari mereka dapat memperoleh hasil tanaman, tapi tangkapan ikan dari laut, dari danau, setiap hari mereka mendapatkannya. Karena itu, nelayan bukan saja sebuah profesi dalam kehidupan mereka. Nelayan menjala ikan adalah pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari, terlebih bagi mereka yang kemudian tinggal di tepi pantai atau di tepi danau. Itulah aktivitas mereka sehari-hari, bukan sekedar sebuah profesi, pekerjaan, tetapi mereka melakukannya setiap hari dalam kehidupan mereka. Karena di sanalah mereka mendapatkan makanan, di sanalah mereka dapat memenuhi kebutuhan nafkah mereka. Dalam keseharian, nelayan ini kemudian mereka akan pergi ke laut, ke danau untuk menjala ikan. Mereka tahu kapan dan di mana ikan itu lebih mudah ditangkap, ikan itu lebih mudah diperoleh. Mereka mengenal musim demi musim, mereka mengenal arah angin, mereka mengenal di mana ikan itu kemudian lebih mudah didapat, ditangkap melalui pengetahuan yang mereka miliki. Sehingga setiap hari nelayan ini selalu pergi ke laut, menebarkan jalannya, mendapatkan ikan, dan semua pendapatan ikan itu
untuk memenuhi kebutuhan di tengah keluarga mereka, mencukupi kebutuhan pangan masyarakat banyak, memenuhi kebutuhan gizi dari setiap mereka yang menikmati tangkapan ikan mereka. Itulah tujuan hidup dari para nelayan pada umumnya, termasuk di sana Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes. Tetapi perjumpaan mereka dengan Yesus Kristus mengubah arah hidup mereka, mengubah tujuan hidup mereka. Yang sebelumnya mereka menjala ikan untuk memenuhi kebutuhan nafkah keluarga di dalam kehidupan yang sementara, memenuhi kebutuhan jasmani tubuh manusia, diubahkan arah hidup mereka oleh Yesus Kristus. Mereka kemudian memiliki satu tujuan di dalam kekekalan. Mereka tidak saja memperhatikan jasmani, tetapi kebutuhan rohani dari manusia yang berdosa. Mereka dipanggil oleh Yesus Kristus untuk membawa orang-orang manusia yang berdosa balik kepada Allah dan memperoleh hidup yang kekal. Bukan saja mereka memenuhi kebutuhan jasmani, tapi memenuhi kebutuhan rohani. Bukan saja hidup yang sementara, tetapi memenuhi kebutuhan manusia di dalam kekekalan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu saudara sekalian di dalam ayat 16b dan ayat ke-17. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Tuhan Yesus memanggil Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes, di mana mereka adalah nelayan. Kehidupan sehari-hari mereka adalah pekerjaan yang biasa, dilakukan oleh banyak orang. Pekerjaan yang dapat dijumpai oleh semua keluarga demi keluarga. Jadi bukan profesi yang unik, yang elit, tetapi pekerjaan sehari-hari, aktivitas sehari-hari dari kebanyakan orang. Jadi kita belajar Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, bahwa panggilan untuk menjadi penjala manusia itu diberikan kepada semua orang yang menjadi para pengikut Yesus Kristus. D.L. Moody, sejak remaja, dia adalah seorang yang kemudian ikut pamannya yang sedang membuka toko sepatu. Moody yang remaja, usia 18 tahun ini, setiap hari dia melayani para pembeli yang datang di toko sepatu pamannya. Dia menata sepatu, membersihkan sepatu, dan itulah setiap hari yang dia lakukan di toko pamannya. Dan pamannya berpesan kepada D.L. Moody, jangan lupa untuk beribadah kepada Tuhan. Jangan lupa setiap hari Minggu kamu datang ke gereja beribadah kepada Tuhan. Setelah itu engkau dapat kembali bekerja untuk menjaga toko. Setiap hari Minggu D.L. Moody kemudian selalu datang ke gereja. Dia berjumpa dengan Edward Kimball, guru sekolah minggu yang mengajar dia. Tahun demi tahun, kemudian D.L. Moody, dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan dia tetap menjadi pembantu di toko sepatu dari pamannya. Kemudian pada tahun 1860, D.L. Moody kemudian pindah ke Chicago. Dia buka usaha sendiri, yaitu penjual sepatu keliling. Jadi setiap hari D.L. Moody ini dia berkeliling kota Chicago untuk menawarkan menjual sepatu. Ketika dia berkeliling di kota Chicago itu,
Setiap sore menjelang dia kembali dari berjualan sepatu, dia banyak melihat anak-anak yang berkeliaran di jalanan. Kemudian timbul niat di Al-Mudi untuk mengumpulkan anak-anak yang berkeliaran di jalan ini untuk kemudian dia kumpulkan. Jadi setiap hari di Al-Mudi setelah dia berdagang sepatu, berkeliling kota menawarkan sepatunya, ketika dia akan kembali pulang ke rumah, dia kemudian mengumpulkan anak-anak ini yang berkeliaran di jalanan di satu tempat, dan kemudian dia menceritakan tentang Yesus Kristus, menceritakan pertobatannya, menceritakan bagaimana Tuhan Yesus yang memberikan pertolongan di dalam masa-masa sulit kehidupannya. Dan melalui pelayanan di Al-Mudi, seorang penjual sepatu keliling ini, banyak orang yang kemudian menerima Yesus Kristus. Bukan saja anak-anak yang dia layani, tetapi para orang tua, mereka merasa berterima kasih daripada anak mereka berkeliaran di jalanan, tetapi di Al-Mudi mau kumpulkan mereka dan mengajar mereka. Dan orang tua itu kemudian menjadi tertarik apa yang dilakukan oleh di Al-Mudi, sehingga anak saya berubah. Mereka mengenal di Al-Mudi, dan di Al-Mudi kemudian bercerita tentang Yesus Kristus. Jemaat yang kasih Tuhan, di Al-Mudi awalnya dia merasa bahwa dia tidak bisa berkhotbah, tidak bisa mengajarkan Yesus Kristus dengan baik. Tetapi panggilan menjadi penjala manusia, ketika dilakukan dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, di Al-Mudi kita ketahui menjadi salah satu pengkhotbah besar di tahun 1850 sampai 1900. Kesaksiannya, khotbahnya mengubahkan banyak orang untuk datang kepada Yesus Kristus. Seorang penjual sepatu keliling, tetapi sungguh setia kepada Yesus Kristus. Jemaat dikasihi Tuhan, panggilan untuk menjadi penjala manusia merupakan panggilan yang mulia bagi setiap orang-orang percaya, yaitu saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, di sepanjang segala abad dan tempat, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, Tuhan Yesus memanggil kita, setiap orang percaya, untuk menjadi penjala manusia, membawa orang-orang yang belum percaya kepada Yesus Kristus untuk berbalik kepada Allah, melalui iman kepada Yesus Kristus, kepada hidup yang kekal. Ini menjadi satu panggilan bagi setiap kita orang-orang percaya. Apapun pekerjaan kita, apapun pendidikan kita, apapun latar belakang keluarga kita, ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus, sudah pasti Tuhan panggil kita untuk menjadi penjala manusia. Matius 28 mengatakan kepada kita, pergilah dan jadikanlah sebuah bangsa muridku. Jadi ini adalah panggilan bagi kita menjadi penjala manusia. Lalu bagaimana sikap, bagaimana gaya hidup dari seorang penjala manusia? Kita perhatikan ayat ke-17. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Jadi perhatikan di sana, kata mari, ikutlah aku dan akan kujadikan penjala manusia, menegaskan bahwa panggilan Yesus Kristus, ajakan Yesus Kristus sebagai penjala manusia adalah menuntut ketaatan mutlak dari para pengikutnya. 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, mari ikut aku, ya, mari ikutlah aku, akan kujadikan, menunjukkan bahwa setiap murid harus total mengikuti Yesus Kristus.
taat total mengikuti apa yang Tuhan Yesus ajarkan setiap hari. Pada masa itu, kebanyakan orang-orang memilih guru untuk dia ikuti. Tetapi tidak demikian ketika kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Tuhan yang panggil, Yesus yang panggil kita untuk mengikuti Dia secara total. Maka dicatat di dalam bagian firman Tuhan, para murid pertama, mereka merespon panggilan Yesus Kristus dengan meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan orang tua mereka, meninggalkan keluarga mereka. Injil Lukas mencatat meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus Kristus. Jadi, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ketika kita menjadi penjala manusia, kita dituntut mengikuti Yesus Kristus setiap hari dalam kehidupan kita. Para murid setiap hari mereka melihat, mendengar apa yang Tuhan Yesus ajarkan, apa yang Tuhan Yesus lakukan setiap hari. Dan di sanalah para murid kemudian belajar, melihat, mengamati, meneladani apa yang Tuhan Yesus ajarkan, lakukan kepada mereka. Tuhan Yesus memperlengkapi mereka. Tuhan Yesus membentuk mereka menjadi penjala manusia melalui kesaksian kehidupannya setiap hari. Sehingga ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Dia sudah memberikan pesan kepada para muridnya. Di dalam Matius 28 ayat ke-20 mengatakan kepada para murid demikian. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Artinya, Tuhan Yesus sudah mengajarkan kepada para murid, kepada para pengikutnya, bagaimana hidup mengikuti Dia menjadi penjala manusia. Melalui kehidupan yang Tuhan Yesus berikan hari demi hari. Pada tahun 1897, Hari Munro, seorang bekas narapidana, bekas penipu, dia sedang bernyanyi lagu rohani di sebuah jalan di kota Cicagu. Dia sudah bertobat dari kehidupan lamanya menjadi seorang penjahat besar dan kemudian memberitakan Injil Yesus Kristus di jalanan melalui puji-pujian yang dia naikkan. Satu kali dia berjumpa dengan Mel Trotter. Mel Trotter sejak usia 19 tahun dia menjadi seorang pemuda pemabuk. Dia tidak bisa lepas dari kebiasaan minum minuman keras. Sampai satu kali ketika dia berjumpa dengan calon istrinya dan kemudian berjanji, ketika nanti sudah menikah, aku akan berhenti minum minuman keras. Aku tidak akan menjadi pemabuk lagi. Setelah menikah, Mel Trotter tetap menjadi seorang pemabuk. Setiap hari yang dia lakukan hanya minum minuman keras, tidak bekerja, hidup sesuka hatinya. Ketika istrinya mengandung, Mel Trotter kembali berjanji, nanti kalau aku sudah punya anak, aku tidak akan minum minuman keras lagi. Aku tidak akan menjadi pemabuk lagi. Ketika anaknya lahir, seorang putri, Mel Trotter tetap menjadi seorang pemabuk. Bahkan dia seringkali meninggalkan keluarganya berhari-hari. Sampai satu hari, Mel Trotter setelah 10 hari dia tidak pulang ke rumah. Ketika dia masuk ke rumah, dia melihat anaknya yang tunggal
putrinya meninggal di pelukan istri. Penuh penyesalan yang dirasakan Trotter. Kenapa kehidupan saya seperti ini? Saya menjadi seorang pemabuk yang tidak peduli kepada keluarga. Dengan keputusasaan, dengan penyesalan, Trotter kemudian berniat untuk bunuh diri. Tetapi sang istri, seorang wanita Kristen, menghiburkan Trotter bahwa kita masih punya pengharapan menjalani hari esok. Trotter kemudian pada hari pemakaman putrinya, dia berjanji, aku tidak akan lagi menjadi seorang pemabuk. Aku tidak akan lagi minum minuman keras. Menurut Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apakah Mel Trotter berhasil? 10 hari kemudian, Mel Trotter kembali dibelenggu minum minuman keras. Kembali menjadi seorang pemabuk yang tidak peduli dengan kehidupan keluarganya. Di tengah keputusasaan, di tengah frustasi dan depresinya, tidak sanggup melepaskan kebiasaan berdosanya, Mel Trotter berniat untuk bunuh diri. Di dalam perjalanan untuk kemudian bunuh diri, menenggelamkan di sebuah danau, dia menjumpai Hari Munro yang sedang bernyanyi lagu rohani, yang sedang bernyanyi tentang Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan umat manusia yang berdosa. Dengan langkah yang putus asa, Trotter kemudian datang kepada Munro, menikmati pujian yang dinaikkan Munro. Henry Munro ketika dia melihat ada seorang yang pakaiannya lusuh, bau minuman keras, wajah yang kusut, yang menunjukkan penyesalan dan keputusasaan, Munro kemudian setelah selesai memujikan, dia mengajak Trotter untuk berbicara secara rohani, pribadi, tentang kehidupan bersama dengan Yesus Kristus. Munro menceritakan bagaimana dia seorang penjahat yang besar, sama seperti Trotter, berjuang melepaskan dosa dengan usaha sendiri. Tetapi itu semua gagal. Hanya Yesus Kristus yang sanggup mengubahkan kehidupan kita manusia yang berdosa menjadi kehidupan yang saleh, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan melihat kesaksian dari Munro, hidup Mel Trotter diubahkan. Jemaat dikasih Tuhan, ketika kita menjadi pengikut Kristus, memiliki relasi yang dekat dengan Tuhan Yesus setiap hari, akan membuat kita mengerti, tahu bagaimana kita meneladani kehidupan Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari demi hari. Dulu waktu saya masih pemuda, ada satu proyek di mana kemudian kita dalam 1 minggu itu harus menjalankan apa yang Tuhan Yesus teladankan di dalam firman Tuhan. Maka diberikan gelang yang tulisannya WWJD, ya. What will Jesus do? Apa yang akan Yesus lakukan? Jadi ketika kita berjumpa dengan mereka yang lapar dan haus, apa yang Yesus lakukan? Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberikan makan, dan itulah yang kemudian harus kita lakukan. Kita memberikan makanan, minuman bagi mereka yang lapar, yang haus. Ketika Tuhan Yesus menjumpai orang yang sakit, apa yang Tuhan Yesus kerjakan, lakukan? Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Demikian juga kita.
Mungkin kita tidak bisa menyembuhkan, tapi kita bisa mengunjunginya. Berikan semangat kehidupan yang baru. Untuk terus berharap ada kesembuhan, percaya ada pemulihan dari Yesus Kristus. Apa yang Tuhan Yesus kerjakan ketika dia menjumpai manusia yang berdosa, pemungut cukai, pelacur ataupun penipu. Tuhan Yesus mengasihi mereka. Tuhan Yesus mengajar mereka untuk datang kepada Allah yang Maha Kudus. Demikian juga kehidupan kita setiap hari. Ketika kita menjumpai mereka yang belum percaya kepada Yesus Kristus, kita menceritakan apa yang Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupan kita, yang mengubahkan hidup kita yang lama menjadi hidup yang baru, hidup yang penuh kekhawatiran, ketakutan, jadi hidup yang penuh pengharapan, hidup yang selalu gagal, terbelenggu dalam dosa oleh kuasa Roh Kudus, kuasa Yesus Kristus. Kita disanggup memulihkan satu hidup yang baru, hidup saleh yang mempermuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, setiap kita, Rasul Petrus menggambarkan kita semua adalah batu-batu hidup untuk membangun rumah Tuhan yang mempermuliakan namanya. Kita adalah batu-batu hidup, penjala manusia yang dipanggil untuk membawa terang kepada dunia kita yang gelap, membawa orang-orang yang belum percaya untuk datang beribadah kepada Tuhan, membangun rumah Tuhan yang semakin bertumbuh, berkembang, mempermuliakan nama Tuhan. Di akhir, kita akan mendengarkan pujian Batu Hidup yang merupakan lagu tema dari sidang MPL yang